Halo guys, kali ini gue pengen menjelaskan teori gue tentang role biter. Si peran ikan buntal gitu ya kan. Tapi sekali lagi ini cuma teori gue ya. Jadi nggak tahu ini beneran atau bukan, tapi ini cuma teori gue. Nah, jadi dulu di sebuah kota. Nah, mungkin dulu itu ada para ilmuwan yang ingin meneliti ikan buntal, namun mereka tidak bisa berenang cupu, dan mereka itu takut dengan ikan buntal. Akhirnya ketua dari para ilmuwan pun mendapatkan ide. Akhirnya mereka pun mengutus 3 perenang handal yang sudah dilatih, yang sudah terlatih lah ya. Dan si biter adalah di bagian tengah. Nah, supaya kita nggak keliru, dan nggak kita panggil biter, kita panggil dia sebagai Arkan aja lah, kita panggil dia Arkan. Dan pada sore hari pun mereka semua berangkat dengan menggunakan kapal selam di pantai. Dan akhirnya mereka pun sampai di dalam laut. Akhirnya mereka pun membagi tugas. Arkan bertugas sebagai penjebak. Arkan menggunakan ikannya agar ikan buntal yang lain tertarik dengannya dan akan pergi ke arah Arkan. Kemudian satu teman Arkan berjaga-jaga di dekat Arkan. Saat ikan buntal sudah mendekat, dia akan langsung muncul menggunakan sebuah saring, apalah itu namanya, yang dipakai buat nangkap ikan, tapi bukan pancingan ya. Dan kemudian teman yang satu lagi akan langsung memberitahu kepada temannya Arkan yang satu ya, yang tadi kita kasih nama Jack lah, dan yang satu ini kita kasih nama Drone ya, kita kasih nama Drone. Nah, Drone bertugas memberitahu Jack ketika ada ikan buntal yang mendekat, dan langsung deh Jack tangkap. Namun robot yang mengendarai kapal selamnya itu pada saat itu ternyata belum terlalu selesai jadi, dan si robot pun pada saat itu juga baterainya habis. Akhirnya si robot pun malah pada saat ingin memparkir yang menyembunyikan kapal selamnya dari para makhluk-makhluk laut lain, malah menabrak sebuah batu dengan sangat keras gitu. Dan akhirnya kapal selam pun meledak. Si robot pun rusak karena terkena air. Jack kakinya tertimpa oleh batu yang sangat besar sehingga kakinya pun patah. Jack juga mati karena matanya tertusuk oleh duri di sekitar laut. Bulu babi. Dia kepalanya ketusuk oleh bulu babi. Sedangkan Drone mati paling brutal karena Drone terpental ke arah kincir angin yang menggerakkan kapal selam, sehingga tubuhnya pun terbelah-belah hancur karena terkena kincir angin yang sangat cepat itu. Dan Arkan yang kepalanya terkena racun ikan buntal yang dia pegang di toples pada saat akan memancing para ikan buntal lain, karena ikan buntal tersebut berhasil keluar karena pada saat meledaknya kapal, saking kuatnya angin yang meledakkannya sampai toples terbuka, dan akhirnya ikan itu pun mengenai Arkan. Dan setelah mengenai Arkan, ikan itu pergi begitu saja ke alam bebas. Namun beruntung bagi Arkan masih punya banyak oksigen, sehingga Arkan pun tetap bisa berenang menuju ke atas pantai. Dia pergi ke permukaan sebelum dia akan mati tenggelam. Arkan sebenarnya ingin menolong dan menguburkan jasad-jasad temannya, cuman Arkan tidak ada waktu karena Arkan akan mati bersama mereka jika Arkan menolongnya. Pastinya Arkan ingin menguburkan jasad teman-temannya, tapi terpaksa supaya Arkan juga tidak mati menjadi bangkai laut. Kemudian saat Arkan pulang ke rumah, Arkan terkejut karena tiba-tiba kepalanya berubah menjadi sebuah kaca yang menyimpan kayak bola kaca yang di dalamnya itu ada ikan buntal.
Ya, Arkan berubah menjadi ikan buntal dan tubuhnya menjadi tubuh robot. Namun beruntung bagi Arkan karena Arkan masih bisa menjalankan tubuhnya dengan sempurna. Hanya tubuhnya saja yang tulangnya berubah menjadi tulang besi. Akhirnya Arkan pun menjalani kehidupannya sehari-hari tanpa merasa aneh meskipun diejek oleh para orang-orang karena memiliki kepala ikan buntal. Dan sekian, terima kasih sudah menonton.